Dalam suatu anime, ada anime sihir dengan tokoh utama kekuatannya sangat luar biasa. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime sihir dengan tokoh utama kekuatannya sangat luar biasa. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime sihir dengan tokoh utama kekuatannya sangat luar biasa versi Kaerunime. Akiba Strip The Animation. Akihabara, tempat ajaib di mana semua orang bisa menjadi dirinya yang sebenarnya. Tidak peduli Anda seorang net, otaku, fufta, ryachu, turis, cosplayer, idol wannabe, atau seorang salaryman, Akihabara akan menerima Anda dengan lapang dada. Walaupun sang mentari selalu menyinari Akiba, ada bayang-bayang yang mengerikan bersembunyi di dalamnya. Tamotsu, seorang otaku biasa, tiba-tiba menemukan Matome Mayonaka, perempuan misterius yang jatuh dari langit di depan Star Kebab. Disitulah petualangan mereka dan pertempuran menyelamatkan Akiba dari Bakurimono dimulai. Action Saga DT. Anime ini bercerita tentang seorang gamer bernama Hokage-kon. Suatu hari saat sedang bermain MMORPG kesukaannya, ia mendapat sebuah misi dari seorang gadis di dalam game. Tak lama setelah itu, ia terlempar ke dunia fantasi bernama Mira, tepat di tengah pertarungan yang sedang berlangsung di dunia tersebut. Setelah secara tidak sengaja menyelamatkan Putri Ecarlet dari serangan musuh, ia diangkat menjadi kesatria yang bertugas melindungi Putri Ecarlet dari kerajaan Esteteria. Death March Karahaji Maru Isekai Kyouso Kyoku. Ichiro Suzuki adalah seorang programmer yang terbawa ke dunia yang mirip dengan game yang sedang ia buat. Di dunia tersebut, Suzuki memiliki kekuatan cheat yang membuat dia dapat mempelajari kemampuan apapun hanya dengan melakukan tindakan tertentu. Bukan itu saja, pada episode pertama terlihat bahwa dia memiliki skill hujan meteor yang bahkan dapat menghancurkan seluruh pasukan monster berlevel tinggi. Outbreak Company. Kisah anime isekai ini berpusat pada Kanao Shinichi, seorang otaku berdarah murni yang memiliki ayah seorang penulis light novel dan ibu seorang ilustrator. Namun dia tidak memiliki bakat khusus kecuali pengetahuannya yang luas, wawasan, dan insting tentang moe, dan hal yang berhubungan dengannya mulai dari manga, anime, game, sampai light novel dan figur. Kemampuan unik Shinichi menarik perhatian pemerintah Jepang untuk memberikan peran kepadanya sebagai evangelis moe di kerajaan Holy Erudanto. Dunia paralel di mana terdapat peri dan naga yang berterbangan di langit. Bersama dengan teman-teman barunya, ia pun memulai misinya untuk menyebarkan kebudayaan moe di dunia fantasi tersebut. Myojo Senki. Anime ini berpusat pada Tanya Deguresaf, seorang anak perempuan yang bertugas memimpin pasukan di garis depan. Dalam pertempuran, Tanya memimpin pasukan dengan nada bicara cadel dan juga terkenal sangat kejam entah kepada musuh maupun kepada anak buahnya sendiri.
Namun dulunya Tanya adalah pegawai kantoran yang terlahir kembali sebagai gadis kecil karena kemarahan dari makhluk misterius yang menyebut dirinya Tuhan. Tanya mengutamakan efisiensi dan menempatkan pekerjaan di atas segalanya dengan tujuan untuk mengejar karirnya di militer supaya bisa menjauh dari medan pertempuran. Lima Okasan Online. Judul anime ini sebenarnya sangat panjang, tapi biasa disingkat menjadi Okasan Online. Seri ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Masato yang suatu hari mengikuti sebuah survei misterius. Tak diketahui olehnya, ia malah terlibat dalam sebuah proyek dunia virtual yang dikerjakan oleh pemerintah secara rahasia. Masato pun semakin kaget karena sang ibu ternyata juga ikut serta di proyek ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya di antara sang anak dan ibu ini di dunia lain? Empat, Zetsuen no Tempest. Anime ini berkisah mengenai Yoshino Takigawa yang diam-diam berpacaran dengan adik perempuan sahabatnya. Suatu hari Mahiro menemukan Aika, sang adik meninggal secara misterius. Terguncang dengan kematian Aika, membuat Mahiro bersumpah akan mencari dan membunuh si pembunuh adik tercintanya. Sedangkan Yoshino melanjutkan hidupnya seperti tidak terjadi apapun. Namun di dalam hatinya ia merasa terguncang. Setelah lama tidak bertemu dengan Mahiro, akhirnya Yoshino bertemu kembali dengannya. Mahiro meminta bantuan pada seorang penyihir bernama Hakaze Kusaribe untuk membantunya mengungkap kematian Aika. Yoshino dan Mahiro sepakat untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian Aika bersama dengan dibantu oleh penyihir Hakaze. Gate Cheitai Kanochi ni Dekaku Tata Kaeri. Cerita anime isekai ini bermula ketika sebuah gerbang raksasa atau gate muncul di Tokyo. Tiba-tiba, dari gerbang tersebut muncul para tentara dengan pakaian abad pertengahan yang langsung menyerbu warga yang sedang berjalan-jalan di sana. Tidak hanya para manusia, para makhluk yang hanya ada di cerita seperti orcs, goblin, dan wyvern juga muncul dan ikut menyerang. Seorang tentara otaku bernama Yoji Itami yang kebetulan sedang berlibur di tempat kejadian tersebut pun mau tak mau harus bergerak cepat untuk mengevakuasi penduduk sekitar yang terjebak di antara tentara misterius tersebut. Setelah mereka dapat menaklukkan serangan dari dunia di balik gerbang, pihak pemerintah Jepang mengirim pasukan kecil untuk melihat situasi dunia baru tersebut. Dipimpin oleh Itami, mereka menemukan sebuah desa yang diserang oleh seekor naga. Seorang elf yang berhasil selamat dari serangan tersebut akhirnya bergabung bersama Itami dan kawan-kawan. Mereka pun berpetualang menjelajah dunia baru tersebut. Dua, Mahou Shoujo Madoka Magica. Kaname Madoka dan Miki Sayaka adalah gadis SMP seperti pada umumnya. Kehidupannya mulai berubah ketika bertemu dengan murid baru, Akemi Homura dan makhluk magis bernama Kyubei. Kyubei mengatakan pada mereka akan mengabulkan satu permohonan dengan syarat mereka harus menyetujui kontrak untuk menjadi gadis magis. Mahou Shoujo Madoka Magica bercerita tentang harapan, keputusasaan, dan persahabatan. Seorang gadis magis harus mengorbankan banyak hal dan menghadapi berbagai kesulitan untuk membuat harapan menjadi kenyataan. Satu, Isekai Cheat Magician. Taichi Nishimura dan Rin Azuma dulunya hanya murid biasa.
Sampai suatu ketika mereka menghilang tanpa jejak. Ketika terbangun, mereka berdua sudah berada di dunia pedang dan sihir. Setelah sukses menghindari serangan monster, mereka berdua pergi ke sebuah guild dengan arahan para petualang yang membantunya. Ketika hendak mendaftar sebagai petualang, mereka berdua menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Dari anak SMA biasa yang hanya memiliki sedikit kelebihan, bertransformasi menjadi cheater terkuat. Nah, itulah list 10 anime sihir dengan tokoh utama kekuatannya sangat luar biasa versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.